Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sulkopi. Baik pemirsa, beberapa tahun belakangan ini Indonesia dihebohkan tentang istilah kriminalisasi ulama. Maksudnya, ulama yang tidak bersalah namun dianggap melakukan kriminal. Tapi begini, masyarakat Indonesia ini lucu sekali. Banyak orang yang menyandarkan paling tidak menyebut istilah ulama, entah itu ustadz, kiai, atau apalah, pada orang yang tidak pantas disebut ulama. Hanya karena ada orang yang berpakaian islami, seperti baju koko atau jubah, peci putih, imamah, sorban, dan pinter ngomong, akhirnya dipanggil ustadz. Karena masyarakat kita yang beginilah, banyak oknum yang memanfaatkan hal ini. Saya pribadi pun pernah melihat fenomena ini secara langsung. Ada orang yang awalnya bukan ulama, tidak punya basic ilmu agama yang cukup. Bahkan dia pernah menipu saya dan beberapa orang lain. Kemudian dia mengubah identitasnya di media sosial. Dan foto-fotonya dia memakai imamah atau udang-udang di kepala. Bikin status yang bagus, yang manis-manis di sosial media, yang penuh dengan nasihat, dan menambahkan ustadz di depan namanya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang memanggilnya ustadz. Oke, balik lagi ke topik tentang kriminalisasi ulama. Saya sependapat pada orang yang bicara kalau ulama salah, ya salah. Harus diproses hukum. Itu benar, menurut saya itu benar. Karena kalau memang salah, ya harus dihukum, sesederhana itu. Tapi harus dihukum secara adil. Dan kalau ulama ini nggak salah, ya nggak boleh dituduh atau disalah-salahkan. Nah, melihat fenomena ini, saya jadi teringat sejarah peradaban Islam pada zaman dahulu ya. Banyak sekali ulama yang dikriminalisasi oleh penguasa pada saat itu. Siapa aja yang dikriminalisasi? Mari kita mulai. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau pernah dipenjara dan dicambuk oleh Khalifah Al-Mansur. Khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Khalifah ini banyak sekali mendapat pujian dari rakyatnya. Imam As-Suyuti pun mensifati Khalifah Al-Mansur ini sebagai orang yang terpandang, karismatik, pemberani, memiliki tekad yang kuat, meninggalkan senda gurau, sempurna akalnya, aktif dalam ilmu dan adab, dan juga memahami ilmu kejiwaan. Tapi sayang seribu sayang, dalam hal menegakkan kekuasaannya, dia nggak segan-segan membunuh orang, termasuk memenjarakan dan menyiksa Imam Abu Hanifah. Beliau diperlakukan seperti itu lantaran menolak menjadi hakim atas perintah sang khalifah. Bahkan wafatnya Imam Abu Hanifah disebabkan makanannya diberi racun, karena Imam Abu Hanifah mengeluarkan fatwa bahwa memperbolehkan untuk memberontak kepada Khalifah Al-Mansur pada saat itu. Lain kali, mungkin kita akan membahas khalifah yang satu ini. Ulama yang kedua adalah Imam Syafi'i. Saat beliau di Yaman, Imam Syafi'i pernah dituduh ingin mengkudeta penguasa di sana. Ia dituduh bergabung dengan golongan Syiah Rafidhah. Akhirnya, Imam Syafi'i dan 9 orang tokoh Alawiyin ditangkap dan dipenjara. Mereka semua akan diberi hukuman mati. Lalu mereka dibawa dari Yaman ke Baghdad dengan tangan yang dirantai. Karena mereka akan dieksekusi di sana, di depan sang khalifah. Sampai di sana, satu persatu temannya dieksekusi. Sampailah pada Imam Syafi'i. Akan tetapi, sebelum dieksekusi, Khalifah Harun al-Rashid bertanya kepada Imam Syafi'i seputar ilmu Al-Quran, ilmu falak, dan ilmu-ilmu lain. Khalifah juga meminta nasihat kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i dengan tanpa ragu memberikan nasihat, termasuk tentang kezaliman gubernurnya pada rakyatnya. Tidak diduga, Khalifah Harun al-Rashid menangis dan langsung membebaskan Imam Syafi'i, serta memberikan hadiah sebanyak 50.000 dirham kepada Imam Syafi'i. Kemudian, ulama yang dikriminalisasi ketiga adalah Imam Malik. Ia juga pernah dipenjarakan oleh khalifah pada saat itu, yaitu pada saat kekhalifahan Ja'far al-Mansur. Padahal Imam Malik ini termasuk ulama yang dekat dengan penguasa. Akan tetapi, walaupun beliau dekat, beliau itu tidak lepas mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa saat itu. Bahkan, karena beliau sering mengkritik, Imam Malik difitnah oleh sepupu Ja'far al-Mansur yang bernama Ja'far bin Sulaiman. Ja'far mengembuskan isu bahwa Imam Malik tidak mempercayai Khalifah Ja'far al-Mansur.
Yang akhirnya Imam Malik diberi hukum cambuk sebanyak 70 kali hingga tulang pundaknya lepas. Kemudian yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal adalah murid Imam Syafi'i. Beliau juga pernah disiksa oleh penguasa pada zamannya, yaitu saat Khalifah Al-Ma'mun. Ia dipenjara oleh penguasa lantaran tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, sebagaimana yang difatwakan oleh ulama Mu'tazilah yang menjadi mazhab resmi pada saat itu. Akhirnya beliau dipenjara dan disiksa selama pemerintahan Al-Ma'mun. Penyiksaan tersebut berlanjut walaupun Khalifah Al-Ma'mun ini sudah wafat. Selama masa Al-Ma'mun, Imam Ahmad bin Hambal telah mendekam di penjara kurang lebih selama 30 bulan lamanya. Setelah pergantian dari Al-Ma'mun ke Al-Mu'tasim, Imam Ahmad masih tetap di penjara. Bahkan Imam Ahmad ditambah lagi siksaannya sebanyak 70 kali cambukan setiap hari. Suatu ketika, Al-Mu'tasim meminta Imam Ahmad bin Hambal untuk menghadap. Kemudian ia menanyakan kembali, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Tentu saja Imam Ahmad bin Hambal tetap pada pendiriannya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Khalifah kembali marah dan memenjarakan beliau. Keesokan harinya, Al-Mu'tasim pun memanggil Imam Ahmad bin Hambal. Barangkali dia telah berubah pikiran. Al-Mu'tasim bertanya, "Bagaimana tidurmu ya Imam?" Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal, "Alhamdulillah, tidur saya baik-baik saja. Tapi semalam saya menemukan hal ajaib." Al-Mu'tasim penasaran, apa hal ajaib itu? Imam Ahmad menjawab, "Jadi, ketika saya bangun malam, saya mengambil wudhu untuk sholat sunnah. Tapi ketika sampai saya pada rakaat di mana saya ingin baca surat Al-Ikhlas, saya ini tidak bisa membacanya. Saya ingin baca surat lain juga tidak bisa. Akhirnya saya menengok ke sela-sela jeruji, saya melihat jenazah Al-Quran. Maka yang saya lakukan adalah memandikan, menyolati, dan menguburkan." Khalifah langsung marah, langsung bilang ke Imam Ahmad bin Hambal, "Celaka kamu, gak benar kamu. Apa kamu menganggap Al-Quran telah mati?" Lalu dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal, "Wahai Tuanku, bukankah engkau yang menganggap Al-Quran adalah makhluk? Setiap makhluk kan pasti akan mati. Yang berarti Al-Quran juga akan mengalami kematian." Khalifah Al-Mu'tasim langsung diam seribu bahasa. Tapi setelah kejadian itu, Imam Ahmad bukan dibebaskan, tapi malah ditambah hukum cambuknya daripada sebelumnya. Imam Ahmad dipenjara dan disiksa pada masa Al-Mu'tasim kurang lebih selama 28 bulan. Jadi sangat lama beliau dipenjara dan disiksa oleh dua khalifah, dua periode kekhalifahan. Jadi pemirsa, semua pendiri mazhab ini pernah dikriminalisasi. Padahal mereka nggak bersalah sama sekali. Hidup mereka nggak setenang apa yang kita bayangkan. Selain mereka, ada lagi ulama yang dikriminalisasi oleh penguasa saat itu. Seperti Ibnu Katsir yang dipenjara dan disiksa secara biadab lantaran tidak mau mengeluarkan fatwa pesanan. Lalu Imam An-Nasai, ulama hadis yang karyanya menjadi salah satu dari 6 kitab hadis utama. Ia disiksa di Mesir oleh orang yang dengki padanya, lalu pindah ke Palestina. Di Palestina juga ia menolak memberikan pembenaran pada soal politik tertentu, termasuk menolak memuji Muawiyah. Akhirnya ia dipukuli dan disiksa sampai wafat. Kemudian Imam As-Subki yang dulunya menjadi hakim agung di Suriah dituduh melakukan bid'ah, kemudian disingkirkan dari posisinya, lalu dipenjara dan disiksa. Termasuk kiai-kiai yang ada di Indonesia seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Buya Hamka yang dipenjara dan disiksa lantaran berbeda pendapat politik dengan penguasa saat itu. Dan masih banyak lagi cerita ulama-ulama masyhur yang dikriminalisasi. Tapi karyanya masih banyak dipakai sampai sekarang sebagai bahan rujukan oleh banyak orang. Oke pemirsa, itulah sedikit cerita tentang ulama yang dikriminalisasi oleh penguasa. Mereka berusaha mengharumkan nama Islam, menegakkan kebenaran, sampai mengorbankan segala-galanya termasuk nyawanya. Dari cerita-cerita ini, mari kita sama-sama ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.